Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sobat UNH TV yang berbahagia, alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat beriring salam sama-sama kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pemirsa sobat UNH TV yang berbahagia, Nabi Muhammad SAW diceritakan oleh para sahabatnya terkenal dengan sifat beliau yang dermawan. Karena Rasulullah SAW ajwadun nas, Nabi Muhammad adalah orang yang paling dermawan di antara kami. Wa kana ajwadun nas wa kana ma yakunu fi Ramadan, dan Nabi Muhammad lebih dermawan lagi ketika masuk di bulan suci Ramadan. Hina yanzil alaihi Jibril, ketika malaikat Jibril datang turun mendatangi Nabi Muhammad SAW untuk bertadarus Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa kegiatan yang senantiasa kita lakukan di bulan suci Ramadan, yaitu salah satunya adalah bertadarus di masjid, di musola, atau di rumah kita masing-masing, itu adalah adat istiadat atau kebiasaan Nabi Muhammad SAW. Beliau sangat perhatian dengan Al-Quran. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengatakan, "Dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin." Ini adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, pedoman hidup bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu cinta Nabi Muhammad SAW dengan Al-Quran, sehingga beliau pun menyampaikan kabar gembira, man qara'a harfan min kitabillah, siapa orang yang membaca satu huruf saja dari Al-Quran, falahu hasanatun, dia akan mendapatkan satu kebaikan, wal hasanatu bi usyri amsalihha, dan satu kebaikan dilipat gandakan lagi oleh Allah sampai 10 kali lipat. La aqulu alif lam mim harfun, aku tak bilang alif lam mim satu huruf, walakin alif harfun, lam harfun, mim harfun, tapi lam alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Jadi jika ada di antara kita membaca Al-Quran dengan hanya mengaji alif lam mim, mendapatkan 30 kebaikan. Tapi alhamdulillah, seorang yang beriman kepada Allah tidak akan pernah puas dengan pahala yang ia dapatkan, senantiasa menambah dan menambah lagi agar mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad menambahkan lagi, al-mahir bil Quran, orang yang mahir membaca Al-Quran, ma'as safaratil kiramil bararah, kelak akan dikumpulkan bersama malaikat-malaikat Allah yang mulia. Dianya manusia, tapi dengan barokah Al-Quran yang senantiasa dia baca sesuai dengan makhrajnya, sesuai dengan tajwidnya, maka kelak akan dikumpulkan bersama malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallazi yaqra Quran, ada juga orang yang membaca Al-Quran wa yatata'u fihi, dia masih terbata-bata, tak lancar dia baca Al-Quran, wa huwa alaihi syak, dan lisannya pun juga berat melafazkan ayat-ayat suci Al-Quran, tapi tidak membuatnya putus asa, tidak membuatnya lemah, tidak membuatnya putus semangat, tapi tetap semangat untuk membaca Al-Quran, mengaji Al-Quran, belajar Al-Quran. Lahu ajran, kata Nabi Muhammad SAW, dia mendapatkan 2 pahala. Pahala dia membaca Al-Quran, pahala karena dia sabar ketika membaca Al-Quran. Nabi Muhammad SAW menyampaikan, ma yusibul mu'min bin nasabin wala wasabin wala hamin wala ghammin wala huznin hatta syaukahu syaukaha illa kaffarallahu biha khatayahu. Tidaklah seorang yang beriman kepada Allah ditimpa kesusahan, kesedihan, kesumpekan, bahkan duri yang melekat di kakinya yang membuatnya dia merasa sakit,
kecuali itu akan menjadi sebab ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Membaca Al-Qur'an mendatangkan rahmat. Membaca Al-Qur'an menyebabkan Allah Subhanahu wa taala hapuskan kesalahan-kesalahan kita. Bahkan dari kegiatan tadarus Al-Qur'an banyak fadilah keutamaannya. Nabi menyampaikan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum, tidaklah sekelompok orang kumpul di rumah daripada rumah Allah, mereka membaca Al-Qur'an, menghayati Al-Qur'an dan berusaha mengamalkan ajaran-ajaran yang ada dalam Al-Qur'an, illa nazrat alaihimus sakinah, kecuali orang-orang yang seperti itu kumpul mereka bukan untuk hal-hal yang lain tapi untuk mengkaji dan membaca Al-Qur'an, nazalat alaihimus sakinah, ketenangan akan datangi mereka. Hatinya mereka mungkin sedih, tapi ketika berkumpul dengan orang-orang soleh, berkumpul dengan wanita-wanita solehah, membaca Al-Quran, tenang hati-hati mereka, yang mana ketenangan ini tidak Allah berikan kepada orang-orang lain kecuali orang-orang yang betul-betul mendekatkan diri kepada Allah. Ketenangan yang tidak ada di tempat hiburan manapun di muka bumi ini, ketenangan yang hanya ada di majlis-majlis pembacaan Al-Quran. Wa ghasyadhumur rahmah, dan Allah pun juga akan selimuti orang-orang tersebut dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang Allah ini berupa ampunan. Kasih sayang Allah ini juga berupa diijabah doa kita semua, dan juga kasih sayang Allah ini adalah berupa surganya Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang yang menghabiskan waktunya dengan berkumpul untuk membaca Al-Quran, khususnya di malam-malam suci Ramadan, maka akan mudah mendapatkan ampunan dari Allah, akan mudah mendapatkan ijabah doanya dikabulkan oleh Allah, dan nanti ditempatkan dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hafad alaihimul malaikah, dan malaikat pun akan duduk bersama dengan mereka sebagai saksi orang-orang tersebut melaksanakan amal soleh yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana nanti di hari kiamat kelak mereka ini akan bersaksi bahwa kita selama bulan suci Ramadan menghidupkan malam-malam dengan membaca Al-Quran. Dan juga tak kalah penting, malaikat yang mendatangi kita, yang berkumpul untuk mendengarkan pembacaan Al-Quran, mereka nanti akan naik ke langit menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, melaporkan nama-nama orang yang bertadarus Al-Quran. Maka di hadis ini ditutup dengan wa dzakarahumullahu fiman indah. Allah menyanjung nama-nama orang yang di muka bumi ini berkumpul untuk membaca Al-Quran, berkumpul untuk menghayati dan memahami makna-makna yang terkandung dalam Al-Quran, bukan untuk mencari kesalahan-kesalahan seperti orang-orang yang mungkin hatinya niatnya salah, niatnya mungkin tidak benar. Tapi bagi orang-orang yang tulus ikhlas hatinya untuk membaca Al-Quran, menghayati Al-Quran, dan mengamalkan isi-isi yang terkandung dalam Al-Quran, mereka disanjung-sanjung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kalau dipuji oleh pemimpin kita, dipuji oleh presiden, dipuji oleh orang-orang yang besar, betapa bangganya kita, betapa bahagianya kita. Bagaimana perasaan kita semua kalau yang memuji kita, yang menyanjung kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan di Ramadan kali ini Allah Subhanahu wa ta'ala tambah lagi semangat kita untuk menambah bacaan Quran kita, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang berbahagia di dunia dan di akhirat. Selamat berbuka puasa. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mm-hmm.